kan? Dari Yang Lu Chan Zhu Shi, ya kan? Nanti dia ketika di Beijing, ya kan, mengajar 3 hal kepada 3 orang, 3 aspek dari Tai Chi. Nah, Lingsan, Wan Chun, Xuan You, ya, dibilangnya yang satu belajar Qingnya, yang satu belajar Pu-nya, yang satu belajar Pi-nya, yang satu belajar uratnya, yang satu belajar tulangnya, yang satu belajar kulitnya. Tai Chi itu yang paling susah ilmu kulit. Nah, siapa yang belajar Qingnya? Lingsan, ya. Jadi powernya luar biasa gede. Wan Chun belajar Pu-nya, tulangnya, jadi kekerasannya luar biasa tinggi, ya kan? Keras, bukan kaku ya. Keras dan kaku beda. Ball bearing diisi ke dalam kantong, keras, kepala benjol tapi tidak kaku, ya. Nah, kemudian yang belajar Pi itu adalah Chen You, ya, kulit, belajar kulit adalah Chen You. Kenapa dibilangnya Pi? Karena Tai Chi tidak pernah mukul tulang orang, ya kan? Nah, ada yang mengistilahkan kembali bahwa kalau Lingsan belajar Fa Jing, Wan Chun belajar Kang Jing, nah Chen You belajar Hua Jing atau ilmu netralisir. Nah, jadi ilmu yang paling susah dikasihnya ke Chen You. Chen You nanti punya anak namanya Wu Jianquan, ya kan? Waktu Chen You masih di Beijing itu masih ada, itu belum ada nama marga Wu, belum pakai marga Wu, ya, karena dia pada dasarnya adalah orang Mongol, ya, kalau nggak salah Mongol atau orang itu orang Manchu, sorry, ya. Nah, jadi nantinya mereka mengadopsi marga Wu, ya. Nah, Wu Jianquan, Kotian Wu punya Wu, ya. Nah, si Chen You sendiri punya murid namanya Wang Mozai, ya. Nah, Lao Shi Jimmy dari silsilah situ dan ilmunya benar. Maka kudo buat Lao Shi Jimmy, ya. Ya seneng karena apa? Ya setidaknya ada yang silsilahnya jelas masuk ke Indonesia, ya seneng lah. Iya, silsilahnya jelas, sanad keilmuannya jelas, ilmunya jelas, ya kan? Nah, jadi ketika ngelihat begini, ya happy banget ngelihatnya. Kenapa? Artinya apa? Artinya ada lagi satu akar tradisional yang berusaha atau sedang mengakar di Indonesia. Nah, sementara yang belajar Jing Sai Tao Lu seharusnya kita gali dalamnya, ya kan? Kalau yangsenya saya tanpinya bentuknya nggak begitu. Kalau saya tunjukin, bisa. Kalau punya kita memang beda banget, ya kan? Karena punya kita bentuk lama, masih bau style banget, ya. Awalnya kaiso, ini, ya, soleh cuy, ya, yo lah cuy, yo fungsi, tampil, beda kan? Nah, kalau punya kita memang masih bentuk lama, karena kebetulan silsilah saya silsilah murid dalam, ya, silsilah murid dalam, Sefu juga murid dalam, ya. Nah, kemudian Siye itu pewaris dari generasi kedua. Jadi Yang Lu Chan Zhu Shi turun ke Yang Pan Ho Tai Siye saya, buyut guru saya, ya. Kemudian turun ke Siye saya Yang Sao Ho. Nah, turun ke Sefu saya itu murid dalam nomor 5, ya, namanya Fu Min, ya. Nah, saya murid dalam bontotnya Sefu, ya. Nah, Tai Chi kita masih bau Chen banget, ya kan? Karena kita bicaranya Lo Shen. Nah, kita bicaranya Lo Shen. Kita tidak pernah bicara mukul orang, tidak pernah, ya kan? Jadi kalau yang terakhir melihat saya ngebanting orang, ya, itu bukan orang yang dibanting. Tapi di dalam latihan pasangan Tai Chi itu kita berbicara interaksi tenaga dia sama tenaga gua.
Nah tadi Lao Sejimi menunjukkan satu hal kepada siapa tadi pasangannya itu, ya kan? Nah, tenaga horizontal itu pada dasarnya nggak kepake di Tai Chi, nggak kepake. Nah, jangan lupa juga ya, karena Wu Shi juga turunnya dari Yang Shi, ya. Dan jujur aja, kalau yang tadi saya tunjukkan itu baru jurus pertamanya di kita. Kita ada 8 jurus, bukan 1, 8, ya. Nah, gerakannya Lao Sejimi itu sangat memiliki kedekatan terhadap salah satu jurus kita yang kita sebutnya Xiao Jia, ya. Nah, kita sebutnya, kalau di kita itu nyebutnya Xiao Quan Kuai Jia, lingkaran kecil jurus cepat, tapi kalau di kita bisa dilambatkan, ya. Cuman di dalam pelajaran Tai Chi tidak boleh langsung bergerak cepat, itu tidak boleh, karena akan banyak bagian yang namanya shijie, bagian-bagian detailnya yang akan hilang. Nah, jadi di awal-awal kita latihan memang pelan-pelan, nggak ada yang latihan cepat, pelan-pelan semua. Nah, bayangkan Qi sekarang, seperti saya bilang tadi, Qi kan, Shi itu apa? Potensial. Potensial yang seperti apa? Nah, kalau tadi yang ditunjukkan sama Lao Sejimi jelas sekali, sambungan dari bawah ke atas, nyambung semua, ya. Nah, tengahnya berusaha untuk sunyi, ya kan? Tapi energinya dari bawah nyambung semua ke atas. Nah, dan mainnya naik turun. Kalau di kita main naik turun itu bukan di gerakan badannya, tapi di energinya, ya. Nah, mungkin kalau nggak ngeh tadi Lao Sejimi ada balik lagi, naik lagi ke atas itu sekali. Nah, itu kalau disangkutin orang di sini, kalau dia bener turunnya kemudian naik, orang yang disangkutin di tangannya itu ngangkat. Ya. Nah, gerakan-gerakan kecil yang kelihatannya seperti nggak ada artinya. Nah, kebanyakan yang belajar Yang Shi di luaran nggak pernah memperhatikan intenya harus sampai ke jari, ya. Sementara Lao Sejimi dari tadi tangannya begini, nggak? Nah, ini sebenarnya pelajaran tradisional, ya, pelajaran tradisional, yaitu intenya memang harus sampai ke jari. Nah, disebutnya Xingyi Shouzi, ya kan, harus membentuk sampai ke ujung jari sini, sampai ke jari-jari. Tapi nyambung nggak? Sekarang nyambung nggak? Nah, karena kalau yang begitu tuh bisa dites. Kalau di kita itu latihannya kebanyakan memang satu gerakan dites, satu gerakan dites, ya kan? Nah, kenapa dites? Nah, kalau tadi perhatikan Lao Sejimi ketika mengetes tenaga, Lao Sejimi kan bilang, jangan didorong, ditahan aja, ya. Itu sebenarnya nggak salah, karena didorong akan menimbulkan sebuah perubahan. Sehingga kalau seandainya tadi ngetes postur gerakannya A misalnya, karena tenaga dia datangnya arahnya berbeda, bisa jadi yang muncul bukan A, bisa jadi yang muncul berbeda. Karena Tai Chi itu inti Bianhua, semuanya mengikuti perubahan dari lawan, ya kan? Nah, jadi kalau seandainya ketika ngetes gerakan itu, misalnya dites Ganjil, coba. Nah, ngetes gerakan itu misalnya, ya kan? Kalau saya misalnya diganjil dari belakang, diganjil berarti bukan didorong, diganjil ditahan.